Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Fitri, NIM 23114012 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat permainan yaitu storytelling, bercerita. Berikut saya tampilkan. Capaian pembelajaran, membaca dan berbicara, menjelaskan permasalahan, tindakan, dan solusi tokoh dalam alur cerita yang kompleks dengan perangkat alur mundur atau cerita berbingkai menggunakan pemahamannya terhadap teks dan fitur lain dalam teks. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami teks narasi berupa cerita pendek dengan menganalisis unsur-unsur intrinsiknya seperti alur, sudut pandang, penulis, serta tokoh dan konflik yang dihadapinya. Kegiatan. Peserta didik membaca beberapa cerita pendek dan memahami unsur-unsur pembangunan dan latar sejarah. Keterangan. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman peserta didik pada bacaan cerita pendek, khususnya tentang analisis unsur-unsur pembangun cerita pendek yaitu tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang pencerita, latar, dan gaya bahasa. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Si Kancil dan Buaya yang Licik. Si kancil dan buaya yang licik. Di suatu hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Suatu hari, kancil merasa sangat haus dan ingin minum di sungai yang berada di seberang hutan. Namun, sungai itu penuh dengan buaya yang licik dan suka memakan binatang lain. Kancil pun berpikir bagaimana caranya menyeberangi sungai tanpa dimakan oleh buaya tersebut. Tiba-tiba ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Kancil mendekati tepi sungai dan mulai berteriak dengan suara yang keras. "Hai buaya, aku punya pesan penting dari Raja Hutan. Kalian harus keluar dan mendengarkannya." Mendengar hal itu, para buaya yang licik langsung muncul ke permukaan. Mereka penasaran dengan pesan yang dibawa oleh Kancil. "Apa pesannya Kancil?" tanya salah satu buaya yang sangat kepo. Kancil pun tersenyum dan berkata, "Raja Hutan ingin mengetahui berapa banyak buaya yang berada di dalam sungai. Jadi kalian harus berbaris di atas air agar aku bisa menghitung kalian satu persatu." Buaya-buaya itu merasa senang karena bisa membantu Raja Hutan tersebut. Mereka langsung berbaris di atas sungai, dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Kancil mulai melompati panggung buaya satu persatu sambil menghitung 1, 2, 3, 4, hingga ia sampai di tepi sungai yang seberang. Setelah sampai di seberang, Kancil tertawa dan berkata, "Terima kasih buaya-buaya yang baik. Sekarang aku bisa minum air sungai tanpa khawatir dimakan oleh kalian." Buaya-buaya itu marah karena merasa tertipu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Kancil sudah berada di tempat yang aman. Dengan cerdik dan keberanian, Kancil berhasil mengatasi rintangan dan menikmati air sungai yang segar. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan bisa membantu kita mengatasi rintangan dan tantangan hidup. Sekarang kita masuk pada menganalisis sebuah cerita yaitu Si Kancil dan Buaya yang Licik. Yang pertama yaitu tema, yaitu kecerdikan dan kebijaksanaan. Cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat membantu kita dalam mengatasi tantangan dan rintangan dalam hidup. Yang kedua yaitu amanat. Amanat yang kita dapat yaitu gunakan kecerdikan dalam menghadapi bahaya. Yang kedua yaitu jangan mudah percaya. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu Kancil. Kancil itu sangat cerdik, pintar, dan bijaksana. Kancil berperan sebagai protagonis yang menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi rintangan. Yang kedua yaitu buaya. Buaya memiliki sifat yang licik, mudah percaya, dan suka menipu. Buaya berperan sebagai antagonis yang akhirnya tertipu oleh kecerdikan Kancil. Yang ketiga kita masuk ke alur, alurnya yaitu pendahuluan. Karena Kancil merasa haus dan ingin minum di sungai yang penuh dengan buaya. Yang kedua yaitu konflik. Kancil harus mencari cara untuk menyeberangi sungai tanpa dimakan buaya.
Yang ketiga klimaks yaitu kancil mengelabui buaya dengan meminta mereka berbaris untuk dihitung. Yang keempat anti klimaks, kancil melempati punggung buaya satu persatu hingga sampai di seberang sungai. Dan yang terakhir yaitu penutup, kancil berhasil menyeberangi dengan aman dan buaya menyadari bahwa mereka telah tertipu. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena narator menceritakan cerita dengan mengetahui semua pikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya yaitu latar. Yang pertama tempat. Latar tempat yang pertama yaitu hutan, tempat tinggal kancil, dan sungai, tempat kancil ingin minum dan penuh dengan buaya. Yang kedua yaitu waktu, cerita berlangsung pada siang hari ketika kancil merasa haus. Dan ketiga suasananya itu yaitu tegang karena ketika kancil harus menghadapi buaya. Yang kedua kecerdikan karena ketika kancil berhasil menipu buaya. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kecerdikan dan kebijaksanaan dapat membantu kita mengatasi tantangan hidup. Yang kedua yaitu jangan mudah percaya dengan tipu muslihat meskipun berasal dari pihak yang terlihat baik. Hanya itu yang dapat saya analisis dari cerita yang berjudul Kancil dan Buaya yang Licik. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.